Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu kan, ada video Habib Syekh yang lagi viral dan itu nampar para pendukung Anies Rashid Baswedan di depan Anies loh. Di depan Anies, nampar pendukung Anies. Habib Syekh yang berbicara. Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lesan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Entah ini video kapan, yang jelas kayaknya ini setelah pengumuman Anies resmi dijagokan oleh Nasdem. Nggak tahu baru-baru ini ya. Karena kental sekali sebetulnya. Anies, para pendukungnya selalu suka mengklaim dirinya, bahkan ketika berangkatan ke beberapa daerah kan Anies selalu ngomong siapa presidennya, apa partainya, kan itu. Akhirnya para pendukung Anies di berbagai daerah sudah menganggap sekarang itu presidennya adalah Anies. Kan kurang ajar, kan biadab. Dia kampanye kemana-mana itu mengkampanyekan dirinya sebagai presiden, bukan sebagai bakal calon presiden, ya, presiden. Ini deket saya udah ada ya, itu nun jauh di sana adanya, jadi nggak apa-apa saya teruskan videonya. Lalu saudara, kebetulan ini ada di satu panggung dengan Habib Syekh. Saya yakin Habib Syekh itu menginginkan untuk supaya dirinya jangan sampai dibawa-bawa, dirinya jangan sampai diklaim, jangan sampai dirinya diseret ke wilayah politik, padahal dirinya enggak atau belum atau enggak mau, karena di tempat itu adalah tempat maulidan, maka sangat riskan sekali bila berbicara politik dan enggak boleh gitu loh. Ya, seolah acara maulidan dipolitisasi, kan kurang ajar. Itulah kehebatan para pendukung Anies Rashid Baswedan, mampu menyulap apapun untuk kepentingan politik, bahkan menyulap masjid, menyulap pengajian, menyulap apapun lah ya, maulid Nabi, di dalamnya juga pengajian kan, menyulap apapun aja untuk kepentingan politik, bahkan yang sifatnya agama. Kan ini surah kurang ajar. Artinya agama dijadikan alat untuk kepentingan politik. Kalau politik berbasiskan nilai-nilai agama, itu kita harus. Jadi jangan sampai ya kita gagal paham di sini. Soalnya kita nggak mau nilai-nilai ajaran agama itu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan politik. Harus orang itu mesti dibimbing bahkan di wilayah politik oleh agama. Karena yakin sekali mau agamanya apapun ya, agama itu menyuruh, menuntun orang untuk supaya lebih baik, untuk supaya berperilaku yang baik. Maka bahkan di wilayah politik harus dipandu oleh agama, dipandu oleh Tuhan. Tapi jangan sampai agama, jangan sampai Tuhan dipakai, diperalat, ya, dimanfaatkan untuk hanya kepentingan politik. Padahal nilai-nilai ketuhanannya tidak dipakai, tidak diterapkan ketika berpolitik. Padahal nilai-nilai agamanya tidak diterapkan ketika berpolitik. Paham ya? Jadi jangan gagal paham, karena mereka kan dalilnya masa iya jadi orang itu sekuler itu melepaskan agama dari politik, ingin mencoba melepaskan orang berpolitik itu jangan seolah-olah beragama gitu. Enggak seperti itu. Justru orang berpolitik harus dibimbing oleh agama, harus dibimbing oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai agama dan Tuhan dipakai alat, dijadikan jembatan untuk kemudian dia meraih jabatan. Harus dibedakan itu. Goblok. Harus dibedakan itu.
Kalau yang seperti ini, para pendukung Anies, bahkan di acara Maulidan, menyulapnya sebagai arena ruang politik, maka ini kan sudah kurang ajar. Satu kali lagi, agama dijadikan kepentingan politik. Agama dijadikan kepentingan politik. Dijadikan alat untuk kepentingan politik. Kesucian agama dikotori dengan kepentingan politik. Dan ini yang kemudian udahlah, banyak orang yang berbicara, fakta sejarah yang membicarakan porak-poranda al-jamaah kita gara-gara politik. Porak-poranda al-jamaah. Katanya Indonesia ini penganut ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas. Semua orang mengklaim bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah, bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi al-jamaahnya itu porak-poranda gara-gara apa? Gara-gara politik. Ambil sampel, contoh Pilkada DKI. Coba bayangkan. Porak-poranda orang. Gara-gara apa? Politik. Al-jamaah itu porak-poranda. Orang itu saling memunafikkan, saling mengkafirkan. Sesama muslim. Sesama muslim. Bertuhan, berkiblat yang sama. Tetapi dikafirkan, dimunafikkan gara-gara apa? Gara-gara politik. Nah ini masalahnya. Agama ketika diseret paksa masuk ke ruang politik, ya, diseret paksa masuk ke wilayah kepentingan politik, maka rentan agama ini menjadi kotor. Bukan malah agama yang membimbing orang yang berpolitik, tetapi politik kemudian yang menyeret agama. Jadi bukan agama yang memandu politik, tetapi politik yang memandu agama. Ini kan sudah kebalik-balik ini. Mestinya agama yang memandu orang berpolitik, ya, mestinya agama yang menjadi panduan utama. Ini malah politik yang memandu agama, malah politik yang diutamakan. Agamanya nomor sekian. Gak apa-apa memunafikan seseorang karena beda pilihan politik, ya, berarti kan sudah mendahulukan kepentingan politik daripada agamanya. Agamanya dia hilangkan ketika menuduh orang munafik. Apa dasarnya? Gak ada aturan, gak ada ajarannya. Mau kemudian itu dari Rasulullah, dari para sahabat, ya. Sayyidina Umar itu sampai gak mau menyebut seseorang itu munafik. Padahal banyak orang yang mengatakan seseorang itu munafik. Kenapa? Karena Sayyidina Umar merasa bahwa yang punya wewenang, yang sudah yakin, ya, bahwa seseorang itu munafik, itu bukan kita. Manusia itu, kita itu nggak boleh sembarangan menuduh orang itu munafik, meskipun faktanya munafik. Apalagi orang tidak munafik dikatakan munafik, ini kan kurang ajar. Ayo. Ingatkan kisah Sayyidina Umar ibn Khattab, selalu saya terangkan. Beliau itu punya sekretaris namanya Malik Ad-Dari. Suatu saat di sekeliling kampungnya itu, ya, tetangganya itu ada yang meninggal. Malik Ad-Dari lantas memberitahu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bergegas mau ambil wudhu, mau maksud nyolatkan. Tiba-tiba si Malik Ad-Dari ngomong, nanti tuan, ini mayat itu yang meninggal itu, kabar tetangga itu munafik. Sementara orang munafik itu kata Rasulullah di dalam Al-Quran gak boleh kita sholatkan segala macam. Coba bayangkan si Malik Ad-Dari protes ke Sayyidina Umar karena mau ngelayat. Apa jawaban Sayyidina Umar? Hei Malik Ad-Dari, Rasulullah ketika beliau mengatakan bahwa seseorang itu munafik, itu dari wahyu yang diterimanya yang tidak mungkin salah. Sementara saya menerima informasi munafiknya seseorang dari ente yang kemungkinan baik salah. Husnudonlah kepada sesama manusia. Mari kita sholatkan. Dia bayangkan. Sayyidina Umar itu nggak percaya terhadap informasi munafiknya seseorang, meskipun di kampungnya itu sudah sangat ramai bahwa orang itu munafik. Sayyidina Umar nggak percaya. Saya bukan nabi yang mampu melihat munafiknya seseorang, ya. Tetapi kan ini tidak terjadi di ruang politik.
Bahkan hanya karena berbeda pilihan politik, seseorang itu dituduh munafik. Apa dasarnya? Satu kali lagi, agama yang dipandu pada akhirnya oleh kepentingan politik, bukan agama yang memandu politik, bukan agama yang memandu orang berpolitik. Di sini yang nggak bolehnya. Dan ini di sini maksudnya, ya. Maksudnya ini, politik identitas, efek dan sebagainya itu ini. Jangan gagal paham Anda. Mari kita pilih gubernur seiman, memperjuangkan umat Islam. Nah ini, kampanye-kampanye politik identitas itu model kayak gitu tuh. Memilih seseorang karena punya keyakinan yang sama, agama yang sama. Bahwa faktanya kita memilih ya silakan, tapi kalau dikampanyekan, apalagi mengkampanyekan jangan memilih pemimpin yang kafir. Ini politik identitas itu kayak gitu tuh. Ya, paham ya? Jangan tolol Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.